Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk menyaksikan video belajar lengkap CCNA 200-301 versi 1. Ini adalah materi resmi dari Cisco tentang sertifikat CCNA 200-301. Di materi ini akan dimulai dari pengenalan network. Materi kedua adalah tentang network access. Materi ketiga adalah tentang IP connectivity. Materi keempat adalah tentang IP service. Materi kelima adalah tentang security fundamental. Dan materi terakhir, automation dan programming. Ini adalah materi terbaru dari CCNA 200-301. Semua materi ini akan saya bahas di channel saya. Step by step akan saya jelaskan secara detail. Sebelum memulai pembahasan pertama, saya akan berikan gambaran tentang seorang network engineer. Saya telah bekerja sebagai network engineer selama 16 tahun. Cara cepat untuk belajar network engineer adalah dengan cara melakukannya. Khusus buat Anda yang baru lulus kuliah atau belum memiliki pengalaman, saran dari saya adalah carilah perusahaan yang bisa membuat Anda berkembang. Nah, salah satunya adalah bekerja di perusahaan vendor, Cisco Partner. Jangan berpikir ini tempatnya ruko atau gajinya kecil, kesampingkan dulu kedua itu. Ingat, Anda baru merintis sebagai network engineer. Yang dibutuhkan selain lab adalah jam terbang Anda atau pengalaman Anda sebagai pemula. Di sini akan saya jelaskan tahap-tahap untuk belajar, yaitu menggunakan lab yang akan kita kerjakan sama-sama. Di lab ini saya membuat sesimpel dan semudah mungkin sesuai dengan kenyataan di lapangan dan pengalaman saya sebagai network engineer. Kalian harus sering berlatih dan belajar simulation via lab agar terbiasa dan mengerti konsepnya. Namun lab saja tidaklah cukup. Anda harus mempunyai jam terbang dan pengalaman untuk menjadi network engineer. Cisco, Juniper, Mikrotik, Arista, HP, atau device-device lain pada dasarnya tujuannya adalah sama. Yang harus Anda pegang adalah konsep. Di lab ini saya menggunakan Cisco Packet Tracer dan sedikit simulasi GNS3. Kedua software ini Anda bisa download secara gratis. Ini adalah cara untuk mudah download di Cisco Packet Tracer. Anda bisa buka situsnya di Cisco Packet Tracer. Tahap pertama, Anda perlu register terlebih dahulu. Untuk simulasi GNS3, cara instalasinya Anda bisa lihat di channel saya dan upload iOS. Jadi di sini yang saya utamakan menggunakan Packet Tracer ya. Untuk lulus ujian CCNA, Anda perlu tahu cara mengkonfigurasi, memecahkan masalah jaringan. Jadi bagi siapapun dari Anda yang baru mengenal jaringan, tahap pertama yang Anda pelajari adalah konsep dan fungsi masing-masing pada perangkat jaringan. Ada banyak lab yang harus Anda selesaikan. Saya ingin menjadikan video tutorial yang saya buat ini menjadi interaktif. Pesan dari saya, belajar terus, bergaullah dengan yang memang ahli di bidangnya, dan jangan pernah menyerah. Materi yang akan saya bahas pada pertama yaitu adalah tentang dasar-dasar konsep di jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yang disebut secara singkat dengan jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang saling terhubung bersama menggunakan media komunikasi tertentu. Coba kita lihat topologi sederhana ini. Ada perangkat endpoint seperti laptop, PC, printer, server,
di mana semuanya saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka harus terhubung ke jaringan dengan koneksi kabel dan nirkabel. Perangkat endpoint ini adalah perangkat yang perlu mengakses sumber daya jaringan seperti email dan situs web. Nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi, yang merupakan cara sebagian besar yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan perangkat Anda baik itu di rumah maupun di kantor. Jaringan-jaringan ini dibangun dengan komponen seperti yang bisa Anda lihat di topologi ini. Ini adalah perangkat yang bertanggung jawab meneruskan informasi antara perangkat endpoint Tetapi sebelum kita menggunakannya, perangkat tersebut haruslah diprogram. Disinilah tugas kita sebagai network engineer untuk mengkonfigurasi dengan protokol khusus sehingga perangkat jaringan tahu mana mentransfer data seperti yang kita inginkan. Jadi misalnya seperti SSID pada jaringan nirkabel atau rule firewall untuk mengizinkan atau menolak paket traffic secara khusus. Sekarang karena komponen jaringan terhubung dan terkonfigurasi, maka kita dapat mengirim email, ngeprint via jaringan, akses internet, dan lain-lain. Pada jaringan komputer memiliki dua model referensi utama, OSI dan model TCP/IP. Model OSI adalah model hipotetis, sedangkan model TCP/IP adalah model yang diimplementasikan dan digunakan dalam jaringan saat ini. OSI ini hanya berupa konsep. Kalau model yang diterapkan adalah TCP/IP. TCP/IP hanya ada 4, jadi saya simpulkan OSI ini adalah sebuah konsep. Sedangkan TCP/IP adalah implementasinya. Oke. TCP/IP ini merupakan suatu hal yang selama ini tanpa kita sadari diterapkan dalam kegiatan kita baik di kantor, berinteraksi dengan teman, dan lainnya. Nah, saya akan berikan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari pada TCP/IP. Saya ambil contoh perangkat yang setiap hari kita pegang, yaitu smartphone. Di smartphone kita sering menggunakan WhatsApp, email, browsing. Nah, interaksi kita sebagai pengguna dengan jaringan komputer ini disebut sebagai application layer. Selanjutnya adalah layer transport. Pada WhatsApp ada namanya nomor port 443 atau Google Chrome HTTP port 80. Nah, untuk sampai ke tujuan kita kenal namanya alamat logik atau IP address. Kita bisa cek di HP atau di smartphone kita, itu ada alamat IP address. Selain ada IP address, ada namanya protokol routing untuk menentukan lintasan terbaik sehingga dia bisa sampai ke tujuan. Kemudian berikutnya pergerakan data itu adalah node by node ya. Di situ diperlukan MAC address atau alamat fisik. Di situ kita bicara namanya layer data link. Nah, yang paling terakhir, realnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita cek di transmisi bit per bit. Dari data link tadi yang tadi saya jelaskan, kita ke physical layer. Ini adalah yang paling akhir. Nah, kalau kita menggunakan Wi-Fi, itu berarti radio frekuensi atau data seluler juga menggunakan data frekuensi. Proses mekanisme dari application sampai ke physical itu disebut encapsulation. Jadi kita ini sebagai pengguna, kita akan kirim data ke penerima. Nah, itu kita sebagai pengirim itu disebut sebagai encapsulation prosesnya. Lalu HP si penerima itu bisa disebut sebagai decapsulation ya. Oke. Nah, itu seperti itu untuk pengenalan jaringan di video tutorial saya ini. Selanjutnya masih kita bahas tentang CCNA 200.301 untuk melanjutkan materi yang saya bahas ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.